Rejim Soeharto mengenalkan digirisme, politik dan ekonomi sesudah naik ke tampuk kekuasaan. Melalui pembunuhan, pempenjaraan massal terhadap ratusan ribu orang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Partai ketiga terbesar pada saat itu setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Rejim itulah yang mengenalkan masa pengambang sejak 1970-an lewat politik anti-politik, di mana yang disebut rakyat dikendalikan demi pemenang partai penguasa lewat pemilihan umum pastinya, dan mencacah setiap kepala keluarga dalam program-program pembangunan yang diorkestrasi oleh apa yang dikenal teknokrat. Sejumlah partai digabung sesuai aliran yang sesungguhnya cuma peran pembantu dari partai penguasa. Adapun militer yang haknya istimewa menduduki 100 kursi legislatif yang ditunjuk langsung oleh Soeharto. Rejim itu mengenalkan wadah tunggal atau mayoritas tunggal dalam segala sektor dan profesi untuk mendukung negara dan mengharamkan asosiasi alternatif. Karena wadah tunggal itu pula para wartawan hukum aktivis yang mendirikan aliansi jurnalis independen sesudah pemberedelan. Ketiga media dipecat dari tempat bekerjanya dan bahkan dipenjara. TSS berada satu penjara dengan Eko Mariadi yang kini ketua AJI dan Ahmad Taufik. Saat itu keduanya wartawan Tempo Plus dan Kuku Wardoyo, office boy Aji. TSS juga berkenalan dengan Sano Gusmao, tokoh kemerdekaan Timor Leste, yang kelak menjabat menjadi Perdana Menteri sesudah Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dalam jajak pendapat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah 15 tahun berlalu, Soeharto tak dipenjara atas dugaan korupsi hingga kematiannya. Para jenderal terbebas dari jerat pidana domestik maupun internasional. Kebebasan pers diraih. Betapapun ada langkah mundur dengan berbagai jerat pidana atas ekspresi politik damai, maupun beberapa kasus pemenjaraan, penganiayaan, dan pembunuhan wartawan. Selain itu, ada indikasi kuatnya konglomerasi media dan relasi pemilik media dengan partai politik. Impunitas atau sering kita kenal kebal hukum masih dinikmati para perwira militer. Kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu mandek. Para keluarga korban tiada henti menuntut keadilan di depan Istana Negara setiap pekan. Munir, pembela hak asasi terkemuka yang berhasil membongkar kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa, mati diracun, dan kasus tak pernah ditempatkan dalam janji manis ujian sejarah. Sebagaimana dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, partai-partai politik yang menganut sentralisasi menyuburkan praktik rent-seeking dan korupsi, kebiasaan beragama, dan berkeyakinan bagi agama minoritas meredup. Ketika kebebasan berpendapat diterima, ada prinsip yang menyatakan bahwa pendapat kurang tunduk pada regulasi atau dalam teori politik daripada bentuk perilaku lain yang memiliki efek yang sama atau setara. Berdasarkan prinsip kebebasan berbicara, setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan, apakah tujuan itu positif atau negatif, harus memberikan justifikasi yang lebih kuat ketika pencapaian tujuan itu. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jaminan perlindungan hak kebebasan menyampaikan pendapat ini diatur secara umum dalam 2 peraturan perundang-undangan tersebut.
Perlindungan kebebasan berpendapat diatur secara spesifik dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai ciri khas manusia yang mengekspresikan diri secara terbuka dapat memberikan aspek non-konsekuensialisasi pada teori pengembangan pribadi. Pengertian Arendian, orang mungkin mengaitkan ucapan dengan makna eksistensial. Hanya dengan cara bicara manusia mengekspresikan identitas unik mereka di antara yang lain di ranah publik. Jika kau tak sanggup lagi bertanya, kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan. Jika kau tahan kata-katamu, mulutmu tak bisa mengucapkan. Apa maumu terampas? Kau akan diperlakukan seperti batu, dibuang, dipungut, atau dicabut seperti rumput, atau menganga. Di sini, apa saja bisa menerima, tak bisa ambil bagian. Jika kau tak berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Terima kasih.